Anak-anak sekalian, salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan ini, kita kembali belajar biologi secara daring di kelas 8. Pada pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas tentang sistem gerak manusia. Sistem gerak manusia. Sebelum kita bahas tentang sistem gerak manusia ini, kita terlebih dahulu harus mengerti mengapa kita dapat bergerak dengan leluasa, mengapa kita dapat bergerak dengan bebas. Tentu karena di dalam tubuh kita terdapat sistem gerak. Sistem gerak ini terdiri dari tulang atau rangka, sendi atau artikulasi, dan otot. Ketiga bagian dari alat gerak tersebut bekerja sama yang menyebabkan adanya gerak yang disebut dengan gerak bebas atau gerak leluasa yang terjadi di dalam tubuh kita. Kita dapat melakukan semua aktivitas kita dengan leluasa. Baik anak-anak, yang pertama kita bahas tentang tulang atau rangka. Tulang adalah salah satu alat gerak tubuh yang dibentuk oleh unsur kalsium dalam bentuk garam yang direkatkan oleh kolagen. Tulang termasuk alat gerak pasif. Artinya, tulang tidak dapat bergerak sendiri apabila tidak digerakkan oleh otot. Sementara, otot merupakan alat gerak aktif. Artinya, otot itu dapat bergerak secara aktif dengan cara memanjang atau yang dinamakan dengan relaksasi dan memendek atau yang disebut juga dengan berkontraksi. Baik, kita perhatikan dulu fungsi sistem rangka atau tulang yang terdapat di dalam tubuh kita atau di dalam tubuh manusia. Tentu fungsi tulang itu sangat banyak di dalam tubuh ya. Nah, di antara fungsi-fungsi tulang itu, di sini ada kita bahas sebanyak 6 fungsi tulang, yaitu yang pertama untuk melindungi organ-organ penting di dalam tubuh, misalnya seperti otak, paru-paru, dan jantung. Yang kedua, menopang dan memberi bentuk tubuh. Yang ketiga, menunjang pergerakan tubuh. Yang keempat, memproduksi sel-sel darah di dalam tubuh, baik sel darah merah maupun sel darah putih. Yang kelima adalah menyimpan mineral atau unsur-unsur zat kapur yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Misalnya seperti kalsium, seperti garam-garam, itu semuanya disimpan di dalam tulang. Yang keenam adalah sebagai alat gerak pasif. Tadi sudah Bapak jelaskan mengapa tulang disebut sebagai alat gerak pasif, karena tulang tidak dapat bergerak secara mandiri tanpa ada gerakan yang dilakukan oleh otot. Baik, kita lanjut dulu materi kita ini, yaitu tipe tulang yang ada di dalam tubuh manusia. Yang pertama kita akan membahas tentang jenis tulang berdasarkan jaringan-jaringan penyusun selnya. Maka tulang dibedakan menjadi 2 macam, yaitu adalah tulang rawan atau yang disebut dengan kartilago dan tulang keras atau yang disebut dengan osteon. Tulang rawan atau kartilago tersusun dari bakal atau pembentuk sel-sel tulang rawan yang disebut dengan kondroblas. Pada jenis tulang ini terdiri dari zat-zat kondrosit
serabut kolagen sehingga tulang tersebut menghasilkan matriks lentur dan sedikit lunak. Misalnya tulang rawan itu dapat kita temukan di cuping hidung atau bagian ujung hidung kita, kemudian yang membentuk daun telinga, kemudian yang membangun batang tenggorokan, serta tulang rawan juga dapat ditemukan di setiap persendian pada tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh. Berdasarkan serabut penyusun selnya, maka tulang rawan dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin ini merupakan tulang rawan yang terdapat di ujung tulang dada, ya, yang terdapat di ujung tulang dada. Kemudian yang terdapat di ujung-ujung ruas tulang rusuk, ya. Kemudian yang membentuk saluran tenggorokan. Di situ terdapat tulang-tulang rawan yang dinamakan dengan tulang rawan hialin. Yang kedua adalah tulang rawan elastis. Tulang rawan elastis ini tentu tulang rawan yang sifatnya sangat lentur. Itu dapat ditemukan pada penyusun daun telinga dan di depan bagian hidung kita atau yang dinamakan dengan cuping hidung. Yang ketiga adalah tulang rawan fibrosa. Tulang rawan fibrosa ini perannya sebagai bantalan-bantalan antara tulang-tulang keras dan dapat ditemukan di setiap persendian. Itulah anak-anak jenis tulang rawan jika dilihat dari jenis serabut yang menyusun sel-sel tulang rawan itu sendiri. Sedangkan tulang keras dibentuk oleh sel pembentuk tulang atau osteoblast, dan ruang antar selnya banyak mengandung zat kapur dalam bentuk kalsium karbonat dan kalsium fosfat, sementara zat perekatnya dalam jumlah yang sedikit, sehingga matriksnya menghasilkan tekstur keras dan kaku. Tulang keras sebenarnya merupakan tulang rawan yang telah mengalami penulangan atau yang dinamakan dengan proses osifikasi. Berdasarkan matriksnya, tulang keras dapat dibedakan menjadi 2 macam, yakni tulang kompak dan tulang spons. Perhatikan gambar tulang kompak dan tulang spons yang ada di tampilan slide pada komputer Anda. Di situ terdapat tulang keras dan tulang spons. Tulang keras itu letaknya berada di bagian pinggir dari struktur tulang keras. Disebut dengan tulang keras atau tulang kompak karena ruang antar selnya tersusun rapat, ya, tersusun rapat tanpa ada celah atau rongga di antara sel-selnya itu. Sementara disebut dengan tulang spons itu letaknya di bagian dalam pada tulang keras, di mana susunan selnya terdapat rongga sehingga disebut dengan tulang spons, di mana ruang-ruang antar selnya tersusun secara acak atau secara tidak teratur. Nah, di situ ada saluran Havers, itu merupakan saluran yang di dalamnya terdapat pembuluh darah, di mana melalui saluran Havers ini maka semua kebutuhan-kebutuhan zat yang dibutuhkan oleh tulang itu dapat didapatkan karena di dalamnya terdapat saluran pembuluh darah. Sementara pada permukaan luar dari jaringan tulang keras ini terdapat jaringan ikat yang dinamakan dengan jaringan ikat periosteum. Jaringan ikat periosteum ini fungsinya untuk merekatkan otot
atau tendon dengan permukaan tulang keras. Itu dia. Kita lanjutkan. Nah, yang kedua dapat kita lihat berdasarkan bentuknya, maka tulang dapat dibedakan menjadi 4 macam. Di situ sudah kita lihat jenis-jenis tulangnya, kemudian ada gambar tulang. Yang pertama adalah tulang pipi. Tulang pipi itu tentu bentuknya memipih, ya, dan sedikit melebar. Misalnya itu dapat ditemukan pada tulang dada, kemudian tulang punggung, kemudian tulang gelang panggul, dan tulang tengkorak kepala. Itu dibentuk oleh tulang pipi. Kalau gambar yang ada di komputer kita ini, itu merupakan gambar dari tulang punggung, ya. Yang kedua adalah tulang panjang atau disebut juga dengan tulang pipa. Mengapa disebut tulang pipa? Karena bentuknya memanjang seperti pipa dan di dalamnya terdapat rongga atau berupa saluran yang mengandung sumsum tulang, ya. Fungsinya adalah sebagai tempat pembentukan sel-sel darah di dalam tubuh kita. Contoh tulang panjang ini atau tulang pipa ini misalnya pada tulang lengan, kemudian tulang pergelangan tangan, ya, kemudian tulang pengumpil, tulang paha, tulang betis, dan tulang kering. Itu merupakan contoh dari tulang panjang atau tulang pipa. Dan satu lagi tulang panjang dapat ditemukan pada bagian bahu kita yang membentuk tulang selangkah. Itu contoh dari tulang panjang atau tulang pipa. Yang ketiga adalah tulang pendek. Tulang pendek itu bentuknya pendek, ya. Misalnya ditemukan pada ruas-ruas tulang telapak tangan, kemudian ruas-ruas tulang telapak kaki, dan termasuk juga lah ruas-ruas tulang belakang. Namun, ruas tulang belakang ini juga dapat disebut sebagai tulang tidak beraturan karena kalau dilihat dari bentuknya, tulang-tulang yang membentuk struktur tulang belakang ini sepertinya tidak memiliki bentuk atau bentuknya sangat acak sekali atau tidak teratur sehingga disebut dengan tulang tidak teratur. Selain itu juga tulang tidak teratur itu dapat ditemukan pada tulang rahang, ya. Jadi tulang tidak teratur itu misalnya ruas-ruas tulang belakang dan tulang rahang yang membentuk tulang wajah kita, ya. Itu dia. Kita lanjutkan. Di akhir pertemuan kita ini ada tugas yang harus anak-anak kerjakan di rumah. Ada tugas sebanyak 10 soal. Sebagaimana biasanya yang sudah kita lakukan selama ini, silahkan dikerjakan di bukunya dan dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Baik, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Kembali Bapak ingatkan, tetap dijaga kesehatan, tetap laksanakan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun tetap dilakukan. Baik, Bapak akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.